Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fahlul Rizky Eskom MTI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Perkenalkan, nama saya Romanida yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi sinkronisasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Farhan Nova Nasrullah, Agil Stefano, Muhammad Ihsan, Septi Diana. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian materi. Definisi sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi, ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sini sinkronisasi diperlukan agar data tersebut tetap konsisten. Sinkronisasi ini dibutuhkan ketika menemukan sebuah kasus yang menyebabkan ketidakkonsistenan data sehingga data menjadi tidak konkuren. Tujuan dan manfaat sinkronisasi. Tujuan dari sinkronisasi itu sendiri ialah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Adapun manfaat sinkronisasi pada sistem operasi ialah sebagai penyimpanan data sementara dan non-sementara agar dapat mempermudah pekerjaan. Sifat-sifat sinkronisasi. Sinkronisasi memiliki sifat-sifat berikut. Ketika dalam keadaan sinkron terjadi dua kejadian. Blocking set, pemblokiran pengiriman sampai pesan sebelumnya diterima. Blocking receive, pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Sedangkan untuk keadaan asinkron yang terjadi adalah non-blocking set, pengiriman dapat terus mengirim pesan tanpa memperdulikan apa pesan sebelumnya sampai atau tidak. Non-blocking receive, menerima penerima semua pesan baik berupa pesan yang valid atau pesan yang salah. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu masalah pada sinkronisasi. Masalah pada sinkronisasi terdapat dari masalah lainnya, seperti masalah race condition dan critical section. Yang pertama, race condition. Race condition merupakan situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nilai terakhir dari data bergantung dari proses mana yang selesai terakhir. Untuk menghindari race condition, proses-proses secara bersamaan harus disinkronisasikan. Dalam beberapa sistem operasi, proses-proses yang berjalan bersamaan mungkin untuk membagi beberapa penyimpanan umum. Masing-masing dapat melakukan proses baca atau read dan proses tulis atau write. Penyimpanan bersama atau shared storage mungkin berada di memori utama atau berupa sebuah berkas bersama. Lokasi dan memori bersama tidak merubah kealamian dari komunikasi atau masalah yang muncul. Yang kedua, critical section. Critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Biasanya, sebuah proses sibuk melakukan perhitungan internal dan hal-hal lainnya tanpa ada bahaya yang menuju ke race condition pada sebagian besar waktu. Akan tetapi, biasanya setiap proses memiliki segmen kode di mana proses itu dapat mengubah variabel, mengupdate suatu tabel, menulis ke suatu file, dan lain-lainnya, yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Solusi dari masalah critical section harus memenuhi 3 syarat berikut.
Yang pertama, mutual exclusion. Merupakan sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan variabel atau berkas yang digunakan bersama-sama, proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Misal proses P sedang menjalankan critical section dari proses P, maka tidak ada proses-proses lain yang dapat menjalankan critical section dari proses-proses tersebut. Dengan kata lain, tidak ada dua proses yang berada di critical section pada saat yang bersamaan. Yang kedua, terjadi kemajuan atau progres. Jika tidak ada proses yang sedang menjalankan critical section-nya, dan jika terdapat lebih dari satu proses lain yang ingin masuk ke critical section, maka hanya proses-proses yang tidak sedang menjalankan remainder section-nya yang dapat berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang berikutnya yang akan masuk ke critical section. Dan pemilihan siapa yang berhak masuk ke critical section ini tidak dapat ditunda secara tak terbatas, sehingga tidak terjadi deadlock. Yang ketiga, ada batas waktu tunggu atau bounded waiting. Jika seandainya ada proses yang sedang menjalankan critical section, maka terdapat batasan waktu berapa lama suatu proses lain harus menunggu giliran untuk mengakses critical section. Dengan adanya batas waktu tunggu, akan menjamin proses dapat mengakses ke critical section, tidak mengalami starvation atau proses seolah-olah berhenti. Menunggu request akses ke critical section diperbolehkan. Sinkronisasi hardware. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sinkronisasi haruslah mutual eksklusif atau harus ada satu atau sekelompok instruksi yang tidak dapat diberhentikan pada waktu eksekusi atau sifat mutual eksklusif. Jadi solusi untuk sinkronisasi dengan cara pendekatan hardware lebih menekankan kepada usaha-usaha untuk membuat suatu atau sekelompok instruksi menjadi mutual eksklusif. Pendekatan dari sisi hardware dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama prosesor sinkronus, yang kedua memori sinkronus. Mutual eksklusif sama dengan jika proses PI sedang mengeksekusi critical selection, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Semaphores. Semafor adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Dalam software, semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat inisialisasinya hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Semafor digunakan untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi secara umum. Berdasarkan jenisnya, semafor hanya bisa memiliki nilai 1 atau 0. Atau lebih dari sama dengan 0. Konsep semafor pertama kali diajukan idenya oleh Edsger Dijkstra pada tahun 1967. Operasi standar pada semafor atau dalam bahasa pemrograman C, nama asli dari operasi tersebut sebenarnya adalah probren atau tes dan vroegeren atau increment. Semafor memiliki dua jenis, yaitu satu binary semafor. Semafor ini hanya memiliki nilai 1 atau 0. Sering juga disebut sebagai semafor primitif. Yang kedua, counting semafor. Semafor ini memiliki nilai 0, 1, serta integer lainnya. Banyak sistem operasi yang tidak secara langsung mengimplementasikan semafor ini, tetapi dengan memanfaatkan binary semafor. Masalah klasik sinkronisasi. Sinkronisasi memiliki beberapa masalah klasik antara lain 1. Bounded buffer problem. Bounded buffer adalah tempat penampung data yang ukurannya terbatas, contohnya pada proses produsen dan konsumen. Beberapa masalah produsen konsumen adalah produsen menaruh data pada buffer. Jika buffer tersebut sudah terisi penuh, maka produsen tidak melakukan apa-apa dan menunggu sampai konsumen mengosongkan isi buffer dan konsumen mengambil data dari buffer. Jika buffer tersebut kosong, maka konsumen tidak melakukan apa-apa dan menunggu sampai buffer tersebut diisi oleh produsen. 2. Readers and writers problem. Kedua jenis proses ini berbagai sumber daya penyimpanan yang sama, misalnya basis data. Tujuannya adalah agar data tidak korup dan tidak inkonsisten. Kondisi reader and writers. 1. Proses-proses membaca
dapat membaca sumber daya secara simultan. 2. Hanya boleh ada satu penulis menulis pada setiap saat. 3. Bila ada yang menulis, tidak boleh ada yang membaca. Kesimpulannya adalah, sinkronisasi dalam sistem operasi adalah proses mengatur akses bersama ke sumber daya bersama, seperti file atau memori, agar tidak terjadi konflik antar proses. Sinkronisasi penting untuk mencegah kerusakan data, deadlock, dan masalah lainnya yang mungkin timbul saat beberapa proses berusaha mengakses sumber daya secara bersamaan. Ini memastikan bahwa sistem operasi berjalan dengan benar dan efisien. Sinkronisasi dalam sistem operasi juga memungkinkan proses-proses untuk berbagi data dan berkomunikasi dengan aman. Dengan sinkronisasi yang baik, sistem operasi dapat mengelola interaksi antar proses sehingga tidak ada konflik atau kondisi yang tidak diinginkan. Ini penting untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem operasi dan aplikasi yang dijalankan di atasnya. Baiklah, terima kasih. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.